Perkenalkan, saya Khairunida dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Apa itu PBO? Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk mempresentasikan data dan perilaku dalam dunia nyata. PBO membawa pendekatan yang lebih intuitif dalam pengembangan perangkat lunak, dengan cara kita berpikir dan berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Adapun konsep dasar PBO yaitu objek. Objek dalam PBO entitas yang memiliki dua aspek utama, yaitu atribut atau data dan perilaku atau metode. Sebagai contoh, objek mobil dapat memiliki atribut seperti warna, merek, dan tahun pembuatan, serta metode seperti jalankan dan berhenti. Yang kedua yaitu kelas. Kelas berfungsi sebagai blueprint untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang diciptakan dari kelas tersebut. Misalnya, kelas mobil akan menciptakan objek mobil 1, mobil 2, dan seterusnya dengan sifat yang sama, namun data yang berbeda. Yang ketiga yaitu hubungan. Hubungan memahami antara objek dan kelas sangat penting dalam PBO. Hubungan ini memungkinkan kita untuk menciptakan sistem yang lebih kompleks dengan interaksi yang nyata di antara berbagai objek. Hubungan kelas dan objek. Yang pertama, kelas. Kelas merupakan definisi lengkap dari sifat dan perilaku yang dapat dimiliki oleh objek. Kelas mendefinisikan apa yang dapat dilakukan oleh objek dan informasi apa yang disimpan. Yang kedua, objek. Objek adalah instansi nyata dari kelas. Ketika kita menciptakan objek, kita mengisi atribut kelas dengan data spesifik. Misalnya mobil adalah objek yang diciptakan dari kelas mobil. Contoh, kelasnya mobil, atributnya warna, merek, tahun, dan metodenya jalankan dan berhenti. Contoh ini menunjukkan bagaimana kelas dapat diubah menjadi objek dengan karakteristik unik. Konsep kelas diagram. Yang pertama, fungsi. Kelas diagram adalah alat visual yang menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem PBO. Diagram ini memberikan panduan yang jelas bagi pengembang mengenal bagaimana kelas-kelas saling berinteraksi. Kedua, simbol. Dalam kelas, diagram kontak mewakili kelas, sedangkan garis menunjukkan hubungan antara kelas. Ada beberapa jenis hubungan seperti pewarisan, asosiasi, dan agregasi. Tiga yaitu manfaat. Kelas diagram sangat berguna dalam merencanakan dan mendokumentasikan arsitektur perangkat lunak dengan visualisasi yang jelas dapat memahami interaksi antar kelas dengan lebih baik. Contoh kelas diagram. Pertama, kasus. Mari kita lihat sistem perpustakaan sebagai contoh. Itu kelas buku, atributnya judul, pengarang, ISBN. Adapun metodenya pinjam, kembalikan. Pada atributnya nama, ID, alamat. Adapun metodenya daftar, lihat buku. Dalam diagram ini kita dapat menunjukkan bahwa anggota memiliki buku, menggambarkan bagaimana anggota perpustakaan berinteraksi dengan koleksi buku yang ada. Konsep objek diagram. Objek diagram memberikan representasi instan dari kelas pada waktu tertentu. Ini seperti snapshot dan sistem. Menampilkan objek yang ada pada saat tertentu. Fungsi diagram ini menampilkan objek dan hubungan antar objek. Gambaran jelas tentang bagaimana objek saling berinteraksi dalam konteks tertentu. Adapun manfaatnya, dengan memahami objek diagram, pengembang dapat melihat bagaimana objek berfungsi dalam sistem, serta memudahkan dalam analisis dan pengujian sistem. Contoh objek diagram. Kasusnya, mari kita aplikasikan konsep ini pada sistem perpustakaan. Adapun objeknya, buku 1, judul belajar PBO.
Pengarang John Doss. ISBN-nya 1234556. Adapun anggota 1, nama Ali, ID 001, alamat Jakarta. Hubungannya di sini kita dapat menggambarkan bahwa anggota 1 meminjam buku interaksi nyata antara objek dalam sistem perpustakaan. Kesimpulannya yaitu pemrograman berorientasi objek atau PBO sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern karena memungkinkan pembuatan kode yang terstruktur dan efisien. Dengan pendekatan ini, kita dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tim, serta mendukung pengembangan yang lebih cepat dan fleksibel melalui penggunaan kode modular dan reusable. Oleh karena itu, penerapan konsep PBO dalam proyek nyata adalah langkah penting untuk memperdalam pemahaman kita dalam membangun perangkat lunak. Dan penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.